Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kultum kali ini, saya Jenab akan menemani kalian dengan menjelang waktu berbuka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita yang tidak akan pernah terukur. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curah limpahkan ke baginda alam termulia anti durhaka, Habib tertinggi anti korupsi, akni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman di rumah yang saya hormati, pada kultum kali ini saya akan membawakan yang berjudul Tuhan cinta bila kita saling mencintai. Berkata tentang cinta, cinta adalah perasaan halus yang timbul dari dalam hati tanpa ada batasan ruang dan waktu, serta tidak akan ada orang yang tahu entah dari mana datangnya cinta. Cinta yang akan saya bahas kali ini bukan cinta hanya kepada manusia, namun cinta kita kepada Tuhan. Cinta ini ibarat burung yang terbang, semakin ia terbang bebas, maka ia semakin bahagia. Namun apa jadinya jika burung dikurung dalam sangkar, tidak akan ada artinya. Dalam mana jika cinta kita tidak direalisasikan, cinta kita kepada Tuhan tidak diamalkan, maka tidak akan ada artinya. Percuma kita bilang cinta Tuhan, tapi kita tidak menyatakan dengan bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu seperti kita selalu berzikir kepada Allah, karena sejatinya cinta itu selalu menyebut-nyebut namanya. Oleh karena itu, sejatinya cinta adalah membahagiakan, bukan menyengsarakan. Sebagaimana jika kita mencintai manusia, terus kita melakukan berpacaran, maka itu akan menyengsarakan. Namun beda dengan bila kita cinta kepada Tuhan, yang cintanya membentang luas di alam semesta. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis ini mengajarkan bahwa Islam kita harus saling menyayangi dan saling mencintai. Sebagaimana dalam tema tadi, Tuhan cinta bila kita saling mencintai. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Untuk menciptakan rasa sayang dan cinta, maka kita harus memiliki kunci. Faktor kunci untuk menciptakan kebersamaan tersebut berangkat dari keharmonisan. Jika kita tidak cinta kepada orang lain, tidak sayang kepada orang lain, itu tandanya kita tidak pernah bersama mereka. Itulah yang disebutkan dengan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Jika kita melakukan tugas ini dengan sendirian, maka kita tidak akan bisa melakukannya sendirian. Kita harus membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini karena kita adalah makhluk sosial. Apabila kita hidup sendirian, apakah kita akan bisa makan? Tentunya tidak. Padi diciptakan oleh petani. Petani itu menanam padi untuk bisa kita makan. Kita membeli beras itu dari padi. Kita membutuhkan manusia untuk mengelola bumi ini, karena kita tidak bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan sendirian. Kita tidak bisa mengelola bumi ini dengan baik jika kita sendirian. Karena tujuan kita hidup di dunia hanya satu, yaitu menjadikan pekerjaan sebagai bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk menambah bekal-bekal tersebut, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Apalagi sekarang dalam bulan suci Ramadan, ketika kita berbuat kebaikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Al-Ghazali pernah berkata,
orang-orang yang lemah lembut dan tenggang rasanya kepada rakyat jelata adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Namun orang-orang yang sombong dan penjahat itulah orang-orang penghuni neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling jauh dari Allah ialah orang yang keras hatinya. Keras hati lazimnya adalah orang yang hilang kepeduliannya kepada sesama. Jika ada orang yang kesusahan, dia tidak peduli, selayaknya hilang respek. Jarak kita dengan manusia sama seperti jarak Tuhan dengan kita. Cinta kita kepada manusia sama seperti cinta Tuhan kepada kita. Maka tebarkanlah kebaikan kepada manusia agar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, cinta kita kepada Allah dilukiskan dengan kata wudud, dan orang yang melakukannya dilukiskan dengan kata wadud. Di sini sudah jelas hadirin. Jadi cinta itu butuh pembuktian, bukan hanya omong doang. Kita ngomong cinta, 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 tapi bila tidak ada pembuktian, apakah itu ada artinya? Tidak hadirin. Muhammad Al-Ghazali pernah berkata, cinta Tuhan kepada kita semata-mata hanya ingin menyejahterakan hambanya, tanpa mengharapkan balasan dari hambanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, berkurang dan bertambahnya cinta Allah kepada kita itu sesuai dengan kita membalasnya kepada Allah. Penilaian baik dan buruknya dari Tuhan dan takaran rasa cinta Tuhan kepada kita itulah hak prerogatif Tuhan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkururi wala takfurun. Al-makna wallahu alam bil murad. Erich Fromm pernah mengutip puisi Rumi dalam bukunya yang berjudul Seni Mencintai. Jalaluddin Rumi adalah tokoh-tokoh syair-syair atau tokoh-tokoh yang menciptakan puisi dengan mengekspresikan cintanya kepada Tuhan yang begitu dalam. Mungkin hanya itu yang bisa Jenab sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.